suami dengan akal dan pikiran kami. Itu yang mengerjakan dan nyatakan buat setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami katakan itu semua dengan kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan semata. Kami menikmati sesuatu yang kami nikmati hari ini. Bahkan kesempatan kami melayani Engkau, kesempatan kami memuji, memuliakan Tuhan. Karena terlalu besar perbuatan ajaib Tuhan buat setiap kami, sehingga kami boleh tetap ada sampai hari ini. Kami katakan semua karena cinta-Mu, karena anugerah-Mu, karena dekapan kasih-Mu yang hangat buat kami. Dan kami bersyukur memiliki hati yang rindu melayani Engkau. Kami bersyukur punya hati yang rindu mau datang kepada Tuhan. Karena kami tidak lepas, kami tidak izinkan kami terlepas dalam genggaman tangan-Mu. Kami rindu selalu dan selamanya digenggam oleh tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kuasa-Mu menyertai setiap kami. Izinkanlah Roh-Mu menuntun setiap kami. Izinkanlah rawatan-Mu menuntun melindungi setiap kami. Izinkan kemuliaan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Dan kami tahu ketika kami menangkap sesuatu dari Tuhan, itu akan membuat kami tidak akan terhentikan Tuhan. Ketika kami menangkap sesuatu yang dari Tuhan, kami tidak akan pernah menoleh ke belakang, tapi kami akan terus fokus pandangan kami, mata iman kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan Kau pernah biarkan kami terbawa dengan arus dunia ini, tapi bawa kami menampilkan sesuatu yang ilahi. Mampukan kami untuk menampilkan sebuah power dari Tuhan. Mampukan itu buat kami semua. Mari Tuhan, datangi kami dan jumpai kami lewat firman. Kuatkan dan teguhkan setiap kami lewat firman. Bentuk dan ukirlah kami sesuai dengan firman, agar kami mengetahui hati-Mu, agar kami mengetahui kerinduan-Mu buat setiap kami. Oleh itu buka hati kami Tuhan. Roh Kudus tuntun setiap pendengar pemberitaan firman, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar Tuhan, ini benar Tuhan yang berbicara buat kami. Suci Kudus yang membantu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar firman yang menguatkan, firman yang hidup, firman yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya baik, saya undang anak sekolah minggu untuk hadir di tempat ini. Anak sekolah minggu semua ada di depan sini. Mari adik-adik sekolah minggu. Ada di depan sini, semua baris di depan sini. Wahyu di sini, berdiri di sini, di tengah, wahyunya di tengah. Ya, di sini wahyunya berdiri di tengah. Mari. Ya, baik Bapak Ibu, mulai hari ini anak-anak sekolah minggu akan kita tangani secara serius, karena mereka adalah bagian dari gereja Tuhan. Oleh itu, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Saya mengajak kita untuk angkat tangan. Kita akan berdoa buat anak kita. Bapak, siang hari ini kami akan ambil bagian di meja-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Kami yang dewasa, kami telah menikmati sesuatu lewat firman-Mu. Kami tidak izinkan mereka juga dilewatkan Tuhan. Biarlah mereka juga akan diisi dengan makanan sesuai dengan makanan yang mereka cerna dan mereka nikmati.
Biarlah porsi mereka Tuhan, jangan Engkau pernah biarkan mereka tidak mengalami porsi makanan yang secara rohani. Kami minta turun atas kehidupan anak-anak semua yang ada, biar mereka menikmati sesuatu yang ilahi. Tuhan, berikan sebuah pewahyuan buat mereka, sehingga sebagian dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengajar kepada mereka boleh menangkap sesuatu dan mereka akan menjadikan sebuah rema. Tuhan, Roh Kudus, kerjakan, terjemahkan, sederhanakan buat mereka lewat para pengajar. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, Engkau berikan hati yang senantiasa, hati yang rindu dibentuk dari sejak dini. Dan biarlah pertumbuhan mereka dari hari ini bahkan selama-lamanya ada dalam perlindungan Tuhan. Jadikan anak-anak kami anak-anak generasi yang senantiasa memiliki sebuah masa depan. Jadikan anak-anak generasi kami anak-anak yang punya masa depan yang penuh harapan hanya dalam Kristus Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa buat setiap pengajar yang ada. Tuhan, Engkau berkati, berikan kapasitas kemampuan agar mereka boleh menjabarkan, transferkan berkat dari Tuhan untuk setiap kehidupan mereka. Kami tidak izinkan mereka dilawatkan oleh Tuhan. Waktu sertai mereka, biar mereka menikmati sesuatu yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pemberitaan firman buat anak sekolah minggu bahkan kami semua dinikmati pada saat ini. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan boleh ambil bagian untuk anak sekolah minggu. Hari ini mari langsung saja kita membaca dengan merenungkan bagian satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman-Nya terambil di dalam Yohanes 5 ayat 17. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan 3. Kita baca satu dalam 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sekali lagi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak Ibu, ayat ini merupakan sebuah pernyataan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, di mana waktu itu merupakan waktu di mana orang beribadah kepada Tuhan. Orang tradisi Yahudi bahwa pada hari itu merupakan hari yang bagi mereka itu merupakan hari perhentian dari setiap aktivitas, kegiatan-kegiatan apapun dalam bentuknya, apapun bentuk ibadah, kegiatan-kegiatan itu merupakan sebuah hari di mana orang berhenti dari setiap pekerjaannya untuk datang beribadah sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di salah satu tempat di mana tempat peribadatan itu orang itu berbondong-bondong ke sana. Dan ada satu tempat untuk menuju tempat itu, Bapak Ibu, ada satu tempat di mana ada satu serambi, ada satu pintu gerbang yang di situ ada serambi Salomo. Dan tempat itu merupakan tempat di mana orang yang namanya karena tradisi Yahudi orang beribadah, jadi ditempatkanlah di salah satu tempat orang yang mengalami berbagai pergumulan, khususnya sakit penyakit, ada yang kusta dan lain sebagainya. Di ayat sebelumnya, di ayat yang kedua yang menjelaskan tentang hal itu, dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda atau rumah pemulihan, disebut seperti itu. Ada 5 serambinya. Serambi-serambi itu berbaring, bukan serambi Salomo ya. Di situ ada serambi-serambinya itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat ke kolam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalam sebuah goncangan air itu menjadi sembuh dan apapun penyakitnya di situ sebaiknya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, kalau kita baca terus-menerus itu menceritakan tentang bagaimana ketergerakan hati ketika Yesus juga sama-sama pergi tempat di mana tempat ibadahnya orang Yahudi. Dia tergerak hati untuk membuang diri ke tempat yang
dilihat itu menjadi tempat di mana orang yang tergeletak dengan berbagai macam bentuk pergumulan. Nah, terlihat pada waktu itu ada seorang yang lumpuh. Alkitab mencatat bahwa dia telah lumpuh sejak 38 tahun. Bapak Ibu, waktu ini bukan waktu yang cukup singkat, waktu yang cukup lama. Tiba-tiba Yesus tergerak untuk memulihkan dia. Yesus komentar kepada dia. Ada satu yang menarik. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu, ini yang sangat menarik bagi saya untuk jadikan sebuah bahan pertimbangan. Yesus ini memiliki hati yang penuh belas kasihan. Ketika orang ini menderita, waktu Yesus ingin memulihkan, waktu Yesus ingin membangkitkan dari kondisinya, apa jawab orang ini? Dia bilang, selama ini tidak ada orang yang bisa tolong saya. Saya sudah sampai segini ini kurang lebih 38 tahun. Tidak ada orang yang tuntut saya untuk buruan masuk kolam itu. Sebelum saya ke sana, orang sudah duluan. Karena memang kondisinya itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lanjut pada ayat pembacaannya di dalam ayat yang tadi, di ayat 17, saya kaitkan dengan ayat ini. Yesus menyelesaikan apa yang tidak diselesaikan. Kenapa dia selesaikan? Karena ayat ini berkata seperti ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sudah, alasan orang lumpuh tadi sebenarnya itu adalah alasan yang ditujukan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Alasan orang lumpuh tadi itu merupakan alasan yang ditujukan buat saya dan saudara. Kalau kita ini yang masih normal, yang masih memiliki sebuah panca indera yang sehat, mari gunakan itu sebagai sebuah sarana untuk membawa orang mengalami pemulihan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri katakan bahwa Bapa bekerja, aku pun juga bekerja. Saudara, kadang-kadang kita bekerja di dalam Tuhan, ada berbagai macam argumen seseorang untuk menafsirkan sesuatu dalam hidup kita. Ada berbagai macam tekanan kadang-kadang. Yesus melakukan pemulihan, Yesus memulihkan pelayanan, tapi justru disalahartikan. Orang Yahudi mengatakan bahwa ini pekerjaan yang tidak perlu dilakukan karena ini peringatan dari Sabat. Ini pekerjaan yang tidak perlu dilakukan karena ini sebuah hal yang kudus. Mereka banyak melakukan, tapi kadang-kadang itu harus dilihat orang atau lihat kudus. Tapi Tuhan melakukan, sekalipun itu salah tafsirkan, disalah mengerti, tapi dia lakukan karena itu dia lihat Bapa bekerja. Dia lihat karena Tuhan bekerja, maka dia juga harus melakukan. Bapak Ibu, ada satu ayatnya yang berkata, kenapa kita melakukan itu? Di dalam Yohanes 9 ayat 4 dan Yohanes 14 ayat 10, di sana hal yang sama mengatakan seperti ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu, kenapa kita harus bekerja? Karena ada waktunya kita tidak bisa lagi kerja. Jadi selama ada kesempatan, Bapak Ibu harus mengerjakan, dan yang Bapak Ibu kerjakan adalah pekerjaan Dia. Seberapa banyak kita mengerjakan pekerjaan Dia buat pekerjaannya?
selama ada siang, selama ada kesempatan. Kategori siang itu selama ada kesempatan. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Tapi sebagian banyak di antara kita itu kita lebih serius kerjakan pekerjaan kita. Kita lebih banyak serius pekerjaan apa yang menguntungkan buat kita. Kita lebih serius mengerjakan pekerjaan yang itu kita hitung-hitungan. Tapi mari selama masih ada kesempatan, kerjakan pekerjaan ini. Selama masih ada siang. Karena akan ada waktunya datang malam kita tidak bisa kerja. Memang setiap pekerjaan ada waktu berhenti, sedangkan Tuhan juga berhenti pada hari ke-7. Sehingga dalam kitab Ibrani berkata, jangan sampai ada orang ketinggalan sampai pada hari berhenti, pada hari perhentian itu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sekalipun hari perhentian itu tertunda dan berhenti, kita harus jangan jadi orang yang terlambat di porsi itu. Sebab itu kita harus bekerja, melakukan bagian yang harus kita kerjakan. Di Yohanes 14 ayat 10 berkata begini, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan biar pekerjaan yang kita kerjakan itu benar-benar bukan karena maunya kita, tetapi maunya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita bisa bekerja dalam berbagai macam bentuk pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi adakah kita temukan bahwa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan yang ada dalam hati kita? Adakah kita temukan yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Bapa di dalam kita? Contoh, saya ke pasar itu cari uang. Itu untuk kebutuhan rumah tangga saya, kebutuhan usaha saya. Tapi adakah di dalam usaha itu tersimpan ada sedikit kah? Kalau dapat uang, contoh ya, kalau dapat uang kira-kira adakah uangnya sedikit? Jangan semua. Adakah sedikit untuk pekerjaan Tuhan yang alokasikan? Itu contoh. Jadi kalau kita melayani Tuhan, Bapak Ibu, bentuknya adalah berbagai bentuknya, berbagai macam bentuknya, tetapi di dalam semua pekerjaan yang kita kerjakan, adakah di situ terkandung adalah pekerjaan Tuhan? Jangan semua kita borong. Itu maunya kita dan milik kita. Jangan. Harus ada sedikit di antara pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan yang mengerucut dan mengacu, menunjukkan bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa saja tidak usah langsung bawa kolektor dan kalau di sini tidak juga dalam bentuk itu. Mungkin kita bisa berbagi kasih kepada orang lain, itu bentuk persembahan yang warnanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita pakai hal itu karena Bapa di dalam kita itu terlihat lewat apa yang kita lakukan, karena itu bagian pekerjaan Tuhan. Berapa yang dikasih Tuhan? Dan ini merupakan sebuah keharusan. Karena Yesus sendiri berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang telah mengurus kita. Di Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih ada siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan kita diberikan. Mari kerjakan sesuatu yang beri dampak. Karena pujian tadi sebelum saya naik ke sini, ada satu pujian tadi yang berbicara tentang mahkota. Apa artinya? Sampai akhir. Sampai akhir. Bapak Ibu, di akhir kehidupan kita itu kita harus mencapai yang namanya mahkota.
Tidak ada mahkota yang diberikan, tidak ada hadiah yang diberikan buat kita itu di awal sebelum melewati sebuah pertandingan. Kalau ada pertandingan seperti itu pertandingan yang tidak bagus, dan itu pertandingan yang curang, pertandingan yang tidak bukan pertandingan lah, boleh disebut seperti itu. Tetapi mahkota itu atau hadiah itu adanya, dan Bapak Ibu bisa kita miliki ketika kita melewati sebuah area pertandingan. Itu namanya hadiah. Ada sebuah perlombaan, dan perlombaan itu adalah kesempatan kita melakukan sebuah bagian pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melibatkan diri dalam sebuah pertandingan. Tidak bisa kita cuma penonton baru dikasih hadiah, tidak bisa. Tidak ada istilah penonton terbaik, tidak ada. Tapi yang ada pemain terbaik. Itu baru ada hadiah. Pencetak gol terbaik kalau dia pemain bola kaki. Tapi penonton terbaik tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melibatkan diri, bekerja untuk melakukan bagian pekerjaan yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Kalau kita menyadari ini semua Bapak Ibu, kita menjadi orang yang diberkati. Saya percaya itu. Bekerja karena kita lihat Bapak bekerja, itu kata Tuhan. Saya melakukan itu karena saya melihat Bapak itu bekerja. Berarti tidak ada kesempatan untuk meletakkan kepala. Yesus melakukan pekerjaan ini dengan sebuah kesungguhan karena dia lihat Bapaknya bekerja. Demikian kehidupan saya, saudara Bapak Ibu. Karena ada waktunya Bapak Ibu, kita tidak bisa aktivitas lagi. Ada waktunya ketika kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu, itu merupakan sebuah bagian yang harus kita lakukan. Tidak usah kita ingin bahwa yang sana lakukan sampai di sini saya tidak bisa, tidak usah. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Bekerjalah karena dia lihat Bapak yang bekerja. Dan ingat, apa yang kau lakukan harus kita terkontaminasi dengan ayat ini. Percayakan kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tetapi apa yang dia dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu, ini menggambarkan, ayat ini menggambarkan bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang benar-benar kita lihat dari Tuhan. Bagaimana kita lihat apa yang kita lakukan itu benar-benar ada bagian Tuhan di dalamnya. Jangan semuanya kita klaim itu pekerjaan kita. Tapi harus kita akui bahwa adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada dalam hidup kita yang harus kita lakukan selama ada kesempatan. Bapak Ibu, kita bisa ditolak di hadapan Tuhan, kita bisa ditolak di surga, bukan karena kita melakukan dosa, bukan. Tapi kita diam, itu kita ditolak. Temukan ayatnya di mana? Tentang gadis bodoh dan bijaksana. Mereka tidak lakukan apa-apa, tidak lakukan dosa pencurian, perzinahan dan sebagainya, tidak lakukan. Tapi mereka diam. Orang yang diam, Bapak Ibu, ini ditolak. Tidak ada kompromi lagi. Kamu tidak menjadi orang yang siap. Orang yang pakum, orang yang diam, orang yang tidak bergairah, itu ditolak oleh Tuhan. Jadi mengiring Tuhan harus bergairah, amin. Mengiring Tuhan harus bergairah, bersemangat. Sebab orang yang tidak bersemangat, Bapak Ibu, dia akan mengalami kemunduran. Semangatnya kalau dulu dia sampai ke sana, tetapi karena tidak ada semangat dari Tuhan, membuat dia terpuruk. Dan apapun, Bapak Ibu, contoh orang yang tidak bersemangat, contoh dia sakit. Makanan enak sekalipun enak seperti apa, tapi waktu dia kurang sehat, dia tidak suka makan. Karena dia rasa bahwa tidak enak badannya, apalagi mulutnya. Yang ditawarkan itu dia rasa tidak enak, sekalipun terlihat itu enak. Tapi orang yang sehat, Bapak Ibu, jangankan rasa, lihat saja sudah rasa mau suka makan. Karena dia sehat. Demikian juga dengan orang yang sakit rohani. Jadi di
dalam Tuhan kita harus bergairah, bersemangat, sebab orang bersemangat Tuhan suka kerjasama. Tuhan suka kerjasama. Tuhan akan kerjasama dengan kita apabila kita ada semangat di dalamnya. Kalau kita tidak bergairah, maka Tuhan tidak kerjasama dengan kita. Kita dingin-dingin saja. Tuhan pulang selera di bawah berkati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, responilah setiap panggilan dalam kehidupan ini untuk tetap serius dengan Tuhan. Gimana seriusnya? Kerjakan apa yang menjadi bagian yang harus kita bisa kerjakan selama ada kesempatan. Pekerjaanku, kata Yesus, makananku adalah melakukan pekerjaan ini. Bapak Ibu, kemarin kami sharing tentang firman Tuhan tentang pohon anggur yang benar. Pohon dan ranting tidak bisa terlepas. Harus ada hubungan sehingga itu menghasilkan buah. Tuhan bisa rubah dari ranting, bisa jadi berubah melekat warna kolor, bisa. Tapi dia contohkan anggur itu harus ranting-rantingnya yang menghasilkan buah. Tuhan butuh saya dan saudara supaya dari kita ranting-ranting yang ada itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Dia memilih kita, dia menetapkan kita supaya kita pergi dan jadi buah. Hari ini Bapak Ibu, saya dan saudara, dalam pekerjaan yang kita kerjakan harus menghasilkan buah. Karena dari buah itulah kita disebut muridnya. Dari buah itu kita disebut anaknya. Karena kita telah memberi buah. Bapak Ibu, seberapa banyak buah yang kita hasilkan hari ini? Itu tidak bisa kita mengatakan, tergantung apa yang menjadi dampak dalam kehidupan kita. Adakah kita hadir dalam satu persekutuan kita justru jadi bumerang? Adakah kita jadi dalam sebuah pertemuan kita jadi masalah? Ataukah sebaliknya ketika kita hadir dalam sebuah persekutuan kita justru jadi berkat? Setiap kita pasti merindukan untuk jadi berkat. Dalam sebuah persekutuan Bapak Ibu harus paksakan diri saudara. Kita harus paksakan diri kita untuk jadi berkat. Kalau tidak jadi berkat, Bapak Ibu bertobat dan koreksi gimana caranya. Firman Tuhan bilang pantas dibersihkan. Karena tidak menghasilkan. Jadi Bapak Ibu hadirkan kehidupan saudara dan saya di mana Bapak Ibu hadir dan berada. Baiklah Bapak Ibu di sana jadi berkat. Jadi berkat, ya. Karena kekristenan bukanlah kekristenan yang kita datang ibadah dan pulang ibadah. Dengan habis bulan nanti boleh SMP. Tidak seperti itu. Dan kita berkata terima kasih. Saya masih sampai pada bulan Desember. Bukan cuma itu. Tapi adakah waktu jenjang yang begitu panjang itu menjadikan kita terus aktif dan bekerja untuk Tuhan nantinya? Itu menjadi pertanyaan. Yesus melihat Bapaknya bekerja dan dia juga bekerja. Memulihkan orang yang 38 tahun. Hari ini sekeliling Bapak Ibu. Adakah orang-orang yang dalam kondisi seperti itu? Mungkin tidak secara jasmani dia cacat dan lain sebagainya. Tapi dia mungkin rohaninya tereliminasi, tidak dimusikkan dan lain sebagainya. Itulah bagian pekerjaan yang harus kita kerjakan. Pulihkan mereka, bawa mereka mengenal Tuhan, bukan kenal Bapak Ibu. Jangan bawa mereka kenal Bapak Ibu, tetapi mereka mengenal Tuhan melalui Bapak Ibu. Bawa mereka kenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan akan merapikan hidup setiap manusia. Mengenal Tuhan akan membuat orang mengalami sebuah level dari terpuruk menjadi diangkat. Mengenal Tuhan membuat orang dari hamba menjadi sahabat.
Tuhan membuat orang yang terbuang menjadi diangkat. Sesuatu yang luar biasa. Jadi orang mengenal Tuhan dia harus mengalami sebuah status yang diangkat, merupakan status diadopsi oleh Tuhan. Kita ini sebenarnya harus diberkahi. Kita ini sebenarnya harus dibuang, tidak diambil, tapi dengan kasih, dengan pertolongan, dengan anugerahnya, Bapak Ibu kita dipulihkan dan menjadi anaknya. Saya percaya hari-hari ini merupakan hari yang penuh dengan tantangan. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang penuh dengan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi begini hari ini. Apa dalam bentuk pribadi, apa dalam bentuk keluarga. Tapi percaya, orang yang mengalami dan berjumpa dengan Tuhan akan mengalami pemulihan. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu mengalami sebuah kondisi terpuruk mungkin, keluarga, lingkungan, saudara akan terpurukkan. Ingat bahwa ada satu momen, ada satu waktu ketika Bapak Ibu kita berjumpa dengan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu, setiap perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami namanya keberkatannya yang luar biasa. Setiap perjumpaan. Oleh sebab itu, seretlah hidup kita, bawa hidup kita, paksakan hidup kita biar bertemu dengan Tuhan. Karena dengan perjumpaan dengan Tuhan membuat kita mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Tetapi kalau kita tidak ketemu dengan Tuhan, kita bingung-bingung, kita mau kerja apa? Dan kita mau dapat apa? Kita kebanyakan bertanya. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu, dia akan mengerjakan pekerjaan apa yang perlu dia kerjakan. Kerja sedikit di dalam Tuhan, Bapak Ibu, itu timbal baliknya itu luar biasa. Timbal balik dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan dengan Tuhan, itulah timbal balik yang membuat kita sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan harapan. Karena kita percaya bahwa membesok hidup kita Tuhan mampu kita menjadi orang yang siap. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, orang yang diam, tidak melakukan apa-apa, jangan pernah beranggap bahwa saya tidak melakukan dosa dan saya diterima surga. Tidak. Tapi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, itu yang diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.